Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Roni, SPD, MPD. Saya merupakan salah satu dosen bahasa Inggris di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap pada program studi Sarjana Kebidanan. Spesialisasi saya yakni mengajar pada mata kuliah bahasa Inggris. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah bahasa Inggris dengan menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam PDD UKPT dalam bidang pengajaran. Saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah saya dalam pelajaran yang berbobot 2 SKS, yaitu mata kuliah pengajaran bahasa Inggris, yang dimana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa sarjana kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Mata kuliah bahasa Inggris ini bertujuan untuk membekali skill mahasiswa dalam memahami dasar-dasar bahasa Inggris dan juga berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dalam pelayanan kesehatan. Adapun materi dari mata kuliah bahasa Inggris yang saya akan ampuh pada selama 1 semester ke depan adalah pengertian bahasa, jenis-jenis bahasa, komponen bahasa, part of speech, grammar and vocabulary, tenses, speaking skill, reading comprehension, listening comprehension, dan writing skill. Pada akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian bahasa, memahami jenis-jenis bahasa dan komponen bahasa. Mahasiswa diharapkan mampu memahami part of speech dan tata bahasa serta kosakata terkait kesehatan dan kebidanan dalam kesehatan. Memahami bacaan bahasa Inggris, reading comprehension, menyimak dan mengenali topik umum kesehatan atau dalam kebidanan, audiovisual listening comprehension, menulis berbagai informasi cerita yang termasuk dalam writing skill, serta menyampaikan informasi dan memperkenalkan diri sendiri dengan orang lain melalui presentasi, speaking, dan presentation skill. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Betty Skanter Asar, Basic English Grammar, Tips dan Trik Menguasai Rumus 16 Tenses, The Secret of Mastering Tenses, dan English for Midwifery, English for Health, English for Nurse and Midwifery. Sistem pembelajaran aktif yakni mengutamakan keaktifan dan peran mahasiswa pada proses pembelajaran, kolaboratif, diskusi kelompok, serta penugasan. Pembelajaran bahasa Inggris ini akan dilaksanakan selama 16 pekan, yakni 7 pekan di awal perkuliahan, pertemuan ke-8 ujian tengah semester, kemudian pekan ke-9 sampai ke pekan 15 pembahasan materi, dan pekan 16 ujian akhir semester atau UTS. Evaluasi didapatkan dari hasil diskusi kelompok, kuis, penugasan, UTS, dan UAS, serta kehadiran. Bobot nilai yakni kehadiran 10%, kuis 15%, penugasan 15%, diskusi 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Jadi total 100% dari evaluasi pembelajaran. Itulah informasi yang bisa saya sampaikan tentang mata kuliah bahasa Inggris pada mahasiswa sarjana kebidanan
di Institut Teknologi Kesehatan dan Sains Muhammadiyah Sidrap. Selanjutnya, kita simak video pembelajaran yang saya lakukan di kelas pada pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah, the Beneficent and Merciful. First of all, we would like to say thanks to our God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us health and long life, so we can attend this class without any trouble. My salawat and salam we give to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has bring us from the darkness to the darkness. Selanjutnya, sebelum kita masuk di materi, tentunya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, saya persilakan kepada Sarpiana untuk memimpin doa. Silakan. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa masing-masing. Oke, terima kasih yang sudah memimpin doa. Dan selanjutnya kita mengaji. Dan saya persilakan kepada Ainun untuk memimpin pengajiannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin Malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Thank you, Ainun, who has read the Holy Quran. Baik, adik-adik, sekarang kita masuk di materi inti, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi mengenai grammar. Grammar ini adalah salah satu cara untuk menyusun kalimat, ya, baik dalam bentuk positif, negatif, ataupun kalimat tanya. Dan pada grammar kali ini tentunya kita akan membahas mengenai simple present tense. Tapi sebelum kita masuk di materi intinya, kita akan mereview kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Dan saya mau bertanya, saya mau mengecek kembali siapa yang masih ingat pelajaran yang lalu. Oke. Saya mau bertanya. Oke. Masih tahu apa pengertian bahasa? Bahasa adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain. Oke. Bagus sekali. Thank you for the answer. Next. Siapa yang tahu jenis-jenis bahasa? Oke, come on. Baik, jenis-jenis bahasa ada 3. Yang pertama itu bahasa tulisan, kemudian bahasa lisan, dan bahasa isyarat. Oke, bagus sekali. Luar biasa. Next, siapa yang tahu tujuan bahasa? Oke, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi tujuan dari bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Jawaban yang sangat bagus dari adik, ya. Dan sekarang kita masuk di materinya, di mana pada kesempatan ini kita ingin mengetahui lebih dalam
mengenai materi simple present tense. Oke, di mana bentuk tenses ini untuk menyatakan kebiasaan atau habitual action, ya, atau continuous action. Umpamanya yang dilakukan itu setiap hari, setiap minggu, dan seterusnya. Oke, baik. Contohnya, my father read newspaper in the morning. Next, the students go to school every day. Ya. Next, he takes English course twice a week. Jadi ini di atas adalah kebiasaan yang berulang-ulang. Oke. Bagaimana keterangan waktu or time signalnya? Adalah every morning, every day, every week, every month, or every years. Next, once, twice, three times, four times. Oke. Next, adverb of manner-nya always, usually, sometimes, over, never, and seldom. Oke. Next, tenses ini menyatakan sesuatu yang selalu benar atau general truth. General truth ini adalah kebenaran umum yang tidak boleh dibantah, ya, kebenaran umum yang tidak boleh dibantah. For example, a horse is animal. It means that kuda itu adalah hewan. Oke. Jelas bahwa tidak ada yang bisa membantah bahwa kuda itu adalah hewan. Oke. Most birds fly. Kebanyakan burung itu terbang. Ya. Tidak ada yang bisa membantah. Ya. Next, the sun rises in the east and set down in the west. Matahari itu terbit dari timur dan tenggelam di barat. It's general truth. Itu adalah kebenaran umum, ya, yang tidak boleh dibantah. Baik. Next, bagaimana pembentukan pola kalimat dalam tenses ini? Di mana dalam kalimat positif or positive statement di sini adalah di mana subject plus verb plus as form plus object or plus complement. Ya. For example, I work. Ya. Okay, we play, you do, they like, he works, and she plays. Next. Ya. Negative statement. Okay. Let's see. Subject do not or does not plus verb 1 plus object or complement. Do not, ya, doesn't. Ya, for example, I don't work. Okay, we don't play. Next, You don't like. you don't buy. They don't do. okay. Next, He doesn't he work. doesn't work and something like that. Okay. Next, kalimat tanya or yes no questions. Do or does plus subject plus verb 1 plus object or complement. For example, here, do I work? Yes, you do. Yes, you do. Next, do we play? No, we don't. We don't. Ya, no we don't. Kalau jawabannya itu tidak. Kalau jawabannya yes, maka Yes. Okay. We do. Do you like? Yes, Yes, I do. Okay, come on. Do they write? Yes, they do. Okay. Next. Kalimat dengan menggunakan kata tanya, question word, question here, ya, di mana ya, do, does, plus subject, plus one, plus object or complementnya. Where do they work on Sunday? Ya, itu where do they work on Sunday? How often do you wash your hair? Seperti itu. Ya, what does Ahmad usually do at weekend? Ya, how much does it cost? And next, what does the word mean? Ya. Next, verb be or to be. Ya.
or B, I is are, kalimat positif. Am I, ya. She is, he is, ya. It is. Okay, we are, you, come on, are, they are. Okay, for example, I am a Student. student. Next, we are. Are very good friends. Okay, next, come on. She is afraid of dogs. Okay, good. Next. It is 10 o'clock. Okay, that's good. Okay, come on. Next, kalimat negatif. B, I'm not. I'm Ya. not. She is not. She, he is not. It is not. Next, we are not. You Yeah, are you not. are not. They are are not. For example, I'm not a student. Yeah. They are not very good friends. She is afraid of dog. Oke. It is not. Sebelum kita lanjut, ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Oke. Ainun, silakan. Apa mau ditanyakan? Okay, sir. Thank you for the time you give me. And di sini saya mau bertanya, how to add s dan es pada orang ketiga tunggal, she, he, it. Oke. Thank you. This question is very good. Thank you for the questions, and it's nice questions. Oke. Kapan kita tambahkan is atau is? Ya. Oke. Aturan penambahan is atau is itu, for example, bentuk dasarnya, for example, read, ya. Maka orang ketiga tunggalnya itu harus ditambahkan s. Jadinya reads. Next, need. Jadinya needs. Oke, stay. Jadinya stay. Oke, buy. Buys. Oke, stop. Jadi stops. Oke. Seperti itu. Ya. Bagaimana? Bisa dimengerti? Can you understand? Yes, I understood. Oke. Good, thank you. Ya. Itu aturan penambahan. Jadi bentuk dasarnya di atas bentuk dasar yang berakhiran dengan CH, SH, SS, O, ya, maka dia wajib ditambahkan IS, ya. Contohnya, for example, ya, for example, ya, watch jadinya watch, finish jadinya Finish. finishes, oke, finish maka jadinya finishes, pass jadi passes, fix Fixes. fixes, and go Goes. goes. Oke. Itu berlaku untuk orang ketiga tunggal. Oke. Jika bentuk dasar berakhiran konsonan y, maka diganti dengan i sebelum ditambahkan s. For example, study jadinya studies. Oke, carry jadinya carries. Next, fly. Flies. Oke, next. Cries. Cry jadinya cries. Jadi kita ganti ya kata atau huruf y menjadi i dan ditambahkan dengan is. Oke, seperti itu. Oke. Oke. Sekarang saya kasih contoh ya. Sekarang saya kasih contoh. Oke. Saya membaca. Bahasa Inggrisnya I read. I read. Rahmi membaca. Rahmi reads. Rahmi membaca. Reads. Rahmi reads. reads. Oke, kenapa ditambahkan s? Because Rahmi is orang ketiga tunggal. Oke, good answer. Oke, clap hand for your friend. Ya, seperti itu contoh dalam grammar
simple present tense. Oke. Jadi kesimpulannya pada materi ini adalah di mana simple present tense ini menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah s atau is apabila dia orang ketiga tunggal, ya, orang ketiga tunggal, dan apabila orang pertama maka tidak ditambahkan s ataupun es, hanya menggunakan kata kerja dasar. Contohnya I go, we go, they go. Oke? Dan yang membedakan adalah he goes, ya, she goes, Rahmat goes, ya, and something like that. Oke? Seperti itu. Yang kedua, apabila kata kerjanya berakhiran dengan sh, ch, s, o, dan x, maka wajib ditambahkan is apabila subjeknya orang ketiga tunggal. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Go, jadinya goes. Fix, jadi fixes. Oke, seperti itu. Terima kasih. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.